Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi di UMKM Bisa bersama Kenal Sapa ya, supaya tetap produktif di tengah pandemi. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing sesi lagi dengan tema UMKM Bisa, The Power of Personal Branding ya. Sesi ini akan ada beberapa pembicara materi yang luar biasa. Baik, sebelum masuk ke sana, saya ingin memperkenalkan apa sih Kenal Sapa ya, bagi teman-teman yang belum tahu Kenal Sapa. Kenal Sapa adalah sebuah program ya, sebuah wadah yang bisa membantu para UMKM, baik itu dari segi desain, ya, membuat logo, membuat packaging, foto produk, ya, membuat website, apapun problems digital dari para UMKM bisa diselesaikan di Kenal Sapa. Dan bagi para teman-teman UMKM yang ingin mengenal lebih lanjut tentang Kenal Sapa, boleh langsung follow Instagram Kenal Sapa ya dengan akunnya kenalsapa.com ya, sapa.com. Silakan langsung di follow sekarang ya teman-teman UMKM. Dan Kenal Sapa ini selalu mengadakan program UMKM Bisa ya, program sosial yang terus diadakan seminggu satu kali, minimal seminggu sekali, dan gratis. Luar biasa kan ini program sosial ini disupport oleh teman-teman UMKM juga. Jadi kalau teman-teman mau berdonasi di program UMKM Bisa, silahkan langsung DM atau message di Instagramnya Kenal Sapa ya, atau juga bisa langsung bisa dihubungi. Mungkin ada slide Kenal Sapa, boleh ditampilkan dari hostnya. Silakan host, boleh tampilkan Kenal Sapa. Kenal Sapa ini mempunyai program yang luar biasa, banyak banget manfaatnya untuk para UMKM pada khususnya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi di acara ini 100% ya, hasil sumbangan kalian itu diperuntukkan untuk para peserta dan para UMKM yang sangat membutuhkan, yang terkena atau terdampak COVID-19. Nah, teman-teman pun bisa berdonasi baik berupa produk ya, produk saya itu akan ditampilkan seperti yang ada slide di belakang saya ini ya, maupun berupa uang yang donasinya bisa langsung ditransfer ke rekening Bank Kenal Sapa ya. Nanti ada di slide rekening Bank Kenal Sapanya, boleh mungkin host admin bisa dibantu ditampilkan ya. Dan hasil donasi itu semuanya akan disumbangkan untuk UMKM yang terkena atau terdampak COVID-19. Nah, untuk produk-produk teman-teman yang membutuhkan atau sponsor yang mensponsori kegiatan acara ini, apabila membutuhkan desain logo atau foto produk free buat teman-teman, bonus bagi teman-teman sudah berdonasi ke acara UMKM Bisa bersama Kenal Sapa. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ya. Untuk kali ini kita mendapatkan sumbangan atau support dari teman-teman UMKM yang berikut saya sebutkan. Ada dari Prima Grafia, terima kasih. Ada dari Kritik Zaman Now, King Kong Snack, Nagito Snack, WMU Beauty, Kemiri Cantika, dan terima kasih juga supportnya untuk Bank Mandiri. Oke. Baik, kita akan masuk ke materi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para UMKM yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya teman-teman. Tetap semangat karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Kakak Lina V. Beliau adalah CEO Lina V Talent Management. Selamat siang Kak Lina. Selamat siang. Hai Kak Lina, boleh dijelasin sedikit apa sih Lina V Talent Management ini kepada para peserta? Juga pengen tahu dong ya, apa nih Lina V Talent Management dan pengaruhnya juga, apakah sharing dari Kak Lina, apa sih pengaruh personal branding terhadap bisnis kita? Penting nggak sih personal branding itu? Silakan dijelaskan Kak Lina V. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk Kenal Sapa yang sudah mengundang kami untuk bisa sharing kepada rekan-rekan ataupun audiens yang saat ini sedang bergabung di webinar kita siang ini ya Kak Rizka ya. Selamat siang Pak Aloy, Pak Dian, Pak Meriska ya. Baik, saya akan perkenalkan lebih dulu tentang Lina V Management.
karena kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau saya tidak perkenalkan saya tanya Oke, Linave Talent Management itu adalah suatu lembaga manajemen sumber daya manusia, talent, yang kami latih, kami bina, kami kembangkan untuk menjadi talent-talent yang siap pakai, baik untuk dunia hiburan maupun dunia bisnis. Di samping manajemen kami sebenarnya juga ada school-nya, yaitu tempat untuk pengembangan talentnya sendiri. Jadi kami sudah bergabung berdiri sekitar 5 tahun ya di bidang pendidikan informal, pengembangan bakat sejak usia dini, mulai dari anak usia 3 tahun sampai dewasa. Personal branding, topik personal branding kita siang ini memang berkaitan erat juga dengan cara kami mengembangkan dan mempersiapkan para talent-talent kami untuk menjadi talent yang siap pakai ke depannya. Jadi memang ini suatu topik yang sangat untuk bisa dieksplor lanjut. Oke, kalau tadi Pak Dian dan Pak Aloy sudah membahas sangat banyak tentang bagaimana cara membangun personal branding yang baik. Mungkin saya bisa bahas dari sisi lain ya, supaya teman-teman atau audiens yang mendengarkan ini menambah pengetahuan atau bisa dapat share yang lebih beragam ya. Kita harus hati-hati juga terhadap personal branding ini, karena personal branding ini kan kalau bisa diartikan adalah bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain atau kepada publik ya. Jadi tujuannya untuk memperkenalkan atau bisa juga untuk mempertajam image diri kita, bisa juga untuk memudahkan orang lain supaya ingat siapa kita, bisa juga untuk memudahkan orang lain untuk menentukan pilihannya ya ketika mencari suatu bisnis atau mencari suatu sosok public figure. Kemudian memfokuskan diri pada apa yang ingin kita capai. Jadi tujuan kita untuk melakukan personal branding kira-kira seperti itu ya. Memperkenalkan diri sendiri, mempertajam image diri sendiri, memudahkan orang lain untuk mengingat kita ya. Kemudian juga untuk memudahkan dalam menentukan pilihan dan fokus pada apa yang ingin dicapai. Yang saya perlu ingatkan, personal branding ini seperti pedang bermata dua ya. Kalau sosok yang diasosiasikan terhadap satu produk atau brand pada akhirnya akan melakukan suatu kesalahan atau membuat suatu reputasi yang buruk, nanti akan menjadi berpengaruh terhadap brand yang dia wakili atau mungkin suatu perusahaan yang dia bangun. Misalnya seperti Steve Jobs ya. Steve Jobs selalu diasosiasikan dengan kesuksesannya pada Apple. Jadi memang personal brand dari Steve Jobs sendiri sangat kuat terhadap suatu nilai-nilai kesuksesan. Itu yang tadi saya sebutkan, kita harus hati-hati terhadap personal branding ini, karena itu ibarat pedang bermata dua ya. Kemudian lagi personal branding ini sebenarnya ada yang bersifat natural, alami, ada yang bisa artificial atau by design ya. Kalau yang natural itu biasanya sudah orang tersebut melakukan personal branding tanpa disadari. Misalnya tuh kalau saya ingat dulu, zaman dulu itu Pak Tino Sidin. Mungkin ada beberapa yang masih ingat dengan almarhum Pak Tino Sidin. Zaman tahun berapa ya, beliau itu punya personal branding yang sangat unik.
Contohnya dia selalu pakai topi ya, topi yang sangat khas beliau. Jadi kalau kita lihat topi itu, kita selalu bilang topi Pak Tino Sidin atau topi Tino Sidin. So, jadi dari awal dia sudah seperti itu. Dari awal dia sebelum dia terkenal dia sudah pakai topi itu. Sampai dia terkenal pun dia masih pakai topi itu. Nah, itu yang secara alami dia tanpa sadari sudah melakukan personal branding tersebut. Ada juga yang bersifat by design atau artificial, itu memang sengaja diciptakan atau dibentuk untuk tujuan tertentu ya, misalnya tujuan politik, entertainment, atau citra dia sebagai public figure. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dari personal branding. Apakah semua orang punya personal branding? Menurut saya ya, semua orang mempunyai personal branding dan perlu memiliki personal branding. Kemudian ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan dalam membentuk suatu personal branding. Kalau tadi dari sisi teknis ya, mungkin sebelum lari ke sisi teknis yang dijelaskan oleh Pak Aloy atau Pak Dian tadi, saya lebih ke sisi manusianya dulu ya, si orangnya dulu ya. Gimana sih kalau rekan-rekan pemilik suatu UMKM untuk membangun personal brand Anda dulu sendiri, personal branding Anda sendiri, misalnya Mbak Rizka sebagai pemilik salah satu UMKM, dia mau menciptakan personal branding seperti apa sih sebagai pemilik salah satu brand keripik ya Kak ya. Jadi saya bagikan mungkin sedikit buat rekan-rekan di sini. Yang pertama itu perlu kita analisa dulu adalah nilai unggul dari kita sendiri. Value kita apa sih ya? Value kita itu yang kita miliki yang membuat kita lebih unggul dibandingkan orang lain. Kalau di dunia hiburan, dunia tarik suara, saya ingat dulu zaman tahun 90 ada penyanyi terkenal namanya Whitney Houston. Dia punya nilai unggulan segelintir, salah satu dari segelintir penyanyi wanita dengan suara mencapai 7 oktav. Dia itu hanya satu dari segelintir penyanyi yang mampu pada saat itu mencapai 7 oktav suaranya. Jadi itu adalah salah satu value dia, nilai unggul dia ya, sebagai tahap pertama yang dia miliki untuk membangun personal branding. Kemudian skill, keterampilan. Coba dianalisa lagi, rekan-rekan bisa analisa. Saya punya skill apa ya? Skill apa, keterampilan apa yang bisa saya kembangkan lebih luas lagi. Saya bisa perbaiki lagi sehingga ini bisa menjadi suatu nilai daya saing yang bagus buat saya ke depan. Dan berikutnya adalah behavior, perilaku. Perilaku saya yang mau saya perkenalkan, tonjolkan seperti apa ya karakter saya gitu ya. Apakah sebagai pemilik perusahaan yang low profile seperti Pak Presiden kita, Pak Jokowi dinilai sebagai presiden yang dekat dengan masyarakat misalnya. Nah, coba rekan-rekan pemilik UMKM mungkin mau menonjolkan diri Anda sebagai pemilik usaha mungkin yang sangat peduli dengan sosial gitu ya, kegiatan sosial, pemilik usaha yang sangat peduli dengan kesehatan misalnya, sehingga produk-produk Anda itu juga sangat terjamin kualitas kesehatannya misalnya ya. Jadi coba itu juga digali dari diri Anda sendiri sebagai seorang pemilik atau owner dari UMKM. Ketiga hal itu adalah faktor utama dalam kita membangun personal branding kita sendiri ya, baik itu sebagai owner salah satu UMKM maupun nanti akan mengarah kepada produk yang Anda akan ciptakan.
Kemudian ada yang disebut dengan faktor pendukung yang perlu kita analisa dan kita kembangkan lagi dalam membangun personal branding, yaitu appearance ya. Appearance itu penampilan diri. Nah, kalau di zaman dulu suka ada Reni Jayusman, dia suka ya jadi seorang seniwati yang sangat dikenal karena penampilannya itu, ya penampilannya selalu penuh dengan kalung-kalung, ikat rambut gitu. Jadi itu sangat gampang untuk dikenali. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi Anda kembangkan dari segi keunikan, apa yang mau ditonjolkan dari diri Anda. Seperti tadi contoh dari Pak Dian, Kang Sule ya. Unik ya, mungkin dia secara fisik juga unik ya. Tapi dia juga menunjukkan cara dia berbicara juga agak unik dibandingkan dengan komedian lainnya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang perlu digali dari diri kita sendiri lagi. Kemudian yang terakhir adalah keaslian, tidak dibuat-buat ya. Jadi Anda kalau membangun suatu personal branding, jadilah diri Anda sendiri. Jangan mencontek orang lain ya. Saya sebenarnya slogan jadilah diri Anda sendiri sebenarnya buat saya kurang tepat. Mungkin lebih tepat lagi, jadilah be the best version of yourself ya. Jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri ya. Tetap adalah diri Anda sendiri tapi the best version, versi terbaik dari diri Anda. Tidak ngikut orang lain, tidak dibuat-buat ya. Jadi keenam faktor tadi Anda kemas untuk menciptakan satu personal branding yang kuat. Personal branding Anda kuat, kemudian Anda siap untuk memperkenalkan diri dong ya. Bisa dalam mempromosikan kepada publik, kemudian mendirikan suatu produk yang pastinya sebagai seorang owner UMKM akan terasosiasi dengan Anda sendiri. Cara membangun personal branding tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aloy dan Pak Dian. Saya sangat setuju dengan beliau berdua bahwa di era digital sekarang ini tidak ada yang tidak online gitu ya. Semuanya adalah era sosial media. Kalau orang bilang dulu kita takut untuk eksis, kita takut untuk menampilkan apapun di sosial media. Sekarang justru kita harus menampilkan banyak hal di sosial media. Contohnya dengan Linave Telemanagement. Kami sangat fokus kepada pengembangan anak-anak dan remaja. Jadi konten-konten kami di sosial media, kalau mungkin bisa dilihat nanti di Instagram kami, itu sangat banyak konten-konten yang berisi tentang tips-tips pengembangan untuk anak, remaja, pengembangan bakat di bidang-bidang yang kami bisa melatihnya. Kemudian juga konten-konten kegiatan kami yang berhubungan dengan pengembangan ke arah anak dan remaja. Kemudian kalau itu nanti akan dilinkkan kepada akun sosial media saya sebagai CEO dari Linave Management, itu akan tetap konsisten. Seperti kata Pak Aloy tadi, ada konsistensi. Jadi kita harus tetap konsisten dalam apa yang kita yakini, apa yang akan kita presentasikan. Apakah kita berfokus pada anak-anak, kemudian mungkin yang ditampilkan di dalam konten-konten kita juga tidak jauh dari hal itu. Apakah kita berspesialisasi di dalam pendidikan, di dalam entertainment, isi konten sosial media kita itu juga tidak jauh-jauh dari apa yang menjadi keterampilan atau spesialisasi kita. Dan juga jangan ragu-ragu juga untuk membenahi konten sosial media. Itu yang sangat penting yang juga saya selalu tekankan kepada para talent kami, karena ketika talent ini kami ajukan kepada klien akan meminta link
kepada akun sosial media, ya. Kemudian klien juga melihat, ya, menelusuri apa sih isi konten sosial media talent yang kami ajukan. Ketika isi konten sosial medianya itu positif, ya, klien merasa nyaman, ya, comfortable untuk memilih talent tersebut sebagai ambasadornya, sebagai modelnya, ya. Makanya kami juga encourage para talent kami untuk ayo benahi konten sosial medianya. Kalau ada isi konten sosial media yang kurang cocok gitu ya, kurang membangun suatu image yang positif, itu dihapus aja deh gitu ya. Dihapus aja. Mendingan bikin baru konten sosial medianya, kemudian mulai dari awal lagi biar lebih kelihatan menarik dan siap untuk menampilkan personal branding yang positif. Dari saya, Kariska, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti saya akan tunggu kalau ada pertanyaan lebih lanjut ya. Terima kasih, Kariska. Dari Kak Lina P, beliau juga adalah CEO dan CEO dari Lina P Talent Management. Baik, ada pertanyaan untuk Kak Lina, ya. Ada 2 pertanyaan, Kak Lina boleh dijawab dengan singkat. Dari Nurul Fitriani, Universitas Widya Tama. Untuk personal branding, memudahkan produk kita tembus ke pasaran. Ya, itu bisa lebih mudah dengan adanya jasa brand ambassador atau influencer. Menurut Mbak Nurul nih ya. Nah, gimana tipsnya jika proses pemasaran tersebut dapat dilakukan tanpa bantuan jasa dari influencer? Boleh jawab sama Mbak Lina ya, sama Kak Lina. Satu lagi pertanyaannya, dalam perkembangan era digital saat ini, sering mendengar istilah personal branding. Sebenarnya apa sih personal branding? Dan apa perbedaan personal branding dengan online personal branding? Oke, lanjut. Banyak ya pertanyaan ini. Untuk Kalina, bagaimana terjadinya pembentukan online personal branding seseorang melalui gambaran identitas di media sosial? Karena seringkali personal branding dikaitkan dengan tampilan secara fisik yang berhubungan dengan gaya dan juga penampilan, lebih ke fisik. Menurutnya sih bagaimana sih pembentukan online-nya ya? Dan cara yang dilakukan agar cerminan seseorang melalui online personal branding dapat tersampaikan dengan baik kepada followersnya. Boleh dijawab singkat aja, Kalina? Terima kasih. Oke, baik, Kariska, terima kasih. Buat Teh Nurul Fitriani ya, terima kasih buat pertanyaannya. Saya coba untuk jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih kita bisa melakukan personal branding tanpa seorang brand ambassador ya, atau influencer ya kalau nggak salah. Proses pemasaran itu berhasil tanpa harus pakai berhasil. Oke. Saya jawab dulu yang pertama ya. Banyak sekali sebenarnya produk saat ini yang tetap bisa berhasil bertahan walaupun di masa sulit tanpa menggunakan seorang brand ambassador atau influencer. Saya percaya dengan konten-konten yang dihadirkan di media sosial maupun di website, konten-konten yang konsisten dan berkualitas itu juga akan sangat menjual walaupun tidak memakai seorang brand ambassador ataupun influencer. Karena itu kita perlu menelusuri ya secara online seperti apa sih penampakan brand kita ya di pasar online gitu ya. Apakah ada konten-konten yang kurang bagus, adakah berita-berita yang kurang baik terhadap produk kita. Coba itu ditelusuri secara online ya, yang terkait dengan produk kita atau kita sendiri sebagai seorang owner dari suatu UMKM. Setelah ditelusuri kemudian dievaluasi apakah perlu diperbaiki ya. Jadi kalau konten-kontennya juga berkualitas, konsistensinya juga
eye catching ya kontennya kan sekarang banyak tuh creative agency ya yang bisa membuat tampilan-tampilan feed-nya bagus, sangat eye catching tanpa harus menggunakan brand ambassador itu juga cukup laku. Kemudian cobalah untuk juga berpromosi, memasarkan melalui seperti FB Ads, IG Ads ya. Tidak perlu pakai brand ambassador, itu juga sudah sangat memberikan kontribusi yang baik untuk pemasaran kita. Yang kedua, apa sih perbedaan personal branding dengan personal branding? Begitu ya? Kalau nggak salah pertanyaannya begitu ya, Kak ya? Apa sih perbedaan personal branding dengan online personal branding? Kalau personal semua orang memang harus punya ya, apakah itu sifatnya akan ditampilkan, diperkenalkan secara online atau tidak. Jadi perbedaannya yang satunya memperkenalkan diri itu secara offline, satunya secara online. Ya tentunya yang online itu kebanyakan adalah orang-orang yang punya bidang pekerjaan di bidang komersil atau public figure, tentunya dia harus menampilkan personal branding online yang powerful ya, sehingga dia sebagai seorang owner dari suatu perusahaan, public figure, itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Pertanyaan yang ketiga saya coba rangkum, bagaimana sih pembentukan online personal branding? Karena selama ini banyak sekali personal branding online yang selama ini lebih ke fisik gitu ya, kalau nggak salah ya. Ya memang kita nggak bisa kelabui atau kita pungkiri ya bahwa tampilan fisik itu di zaman sekarang itu sangat penting. Seperti tadi saya jelaskan dan juga Kak Merisa tadi sudah jelaskan bahwa appearance itu sangat penting ya. Salah satu faktor pendukung dari pembentukan personal branding itu adalah appearance. Contohnya misalnya Anda menjual suatu produk kosmetik, tapi Anda sendiri tidak terlihat enak untuk dilihat gitu ya. Orang akan bertanya-tanya, ngapain ya gua beli di produk kosmetik buatan A, dia sendiri tidak enak ya. Misalnya kita menjual suatu skincare untuk jerawat, tapi orang yang menjual produk skincare itu ternyata penuh dengan jerawat gitu. Tidak akan ada trust terhadap produk yang akan dibeli. Jadi itu akan sangat mempengaruhi keputusan customer dalam membeli produk kita. Saya rasa itu Kariska poin-poin singkat yang bisa dijelaskan untuk menjawab pertanyaan dari Nurul Fitriani tadi. Terima kasih. Terima kasih luar biasa jawabannya Kak Lina. Terima kasih untuk semua pembicara, terima kasih Bang Mandiri, terima kasih sponsor-sponsor yang luar biasa. Baik, kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.